5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Bismillah, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita udah baca doa, tapi sebelumnya Bapak mau kita baca Fatihah dulu ya sebelum belajar. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah baca doa, sudah baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar menuntut ilmu di jalan Allah. Nah, sebelum mulai belajar, Bapak mau periksa dulu nih kelasnya gimana, udah rapi, udah bersih apa belum? Ada sampah nggak di sekitar kalian? Nggak ada ya? Alhamdulillah kelasnya udah bersih. Tempat duduknya dirapiin, coba duduknya posisinya agak lengang sedikit, agak geser. Nah, dirapiin dulu. Udah rapi ya. Bapak mau periksa absen nih. Ada yang nggak masuk atau enggak? Bapak absen ya. Alika, Mutfina, hadir. Mailanda, hadir. Afika, hadir. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak mau bantu ini materi yang kemarin kita udah belajar mengenai idgham bigunah dan idgham bila gunah ya. Pada materi pada hari ini Bapak mau lanjutin pada materi yang kemarin nih. Kemarin kan udah belajar tentang idgham. Nah, sekarang Bapak mau belajar mengenai bab alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, udah ada yang pernah dengar atau belum? Apa udah pernah belajar tentang alif lam? Sudah atau belum? Belum ya, belum pernah belajar karena ini masih bab, karena ini pelajaran baru mungkin buat kalian. Jadi Bapak mau ulas sedikit nih tentang alif lam qamariyah dan alif lam qamariyah. Sebelumnya Bapak mau jelasin dulu apa itu alif lam. Nah, alif lam itu apa sih? Bapak mau jelasin nih. Coba didengerin ya. Alif lam yaitu sebuah cara membaca alif lam atau alif lam mati sukun yang diikuti salah satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ya, ada berapa ya, sebutin ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, zal, dal, ro, zai, sin, shad, alif, mim, fa, qaf, lam, alif, hamzah, ya. Alhamdulillah hafal semua kan? Alhamdulillah hafal semua. Nah, huruf alif lam samsiyah dan huruf alif lam qamariyah itu semua, cuma nanti dibagi dua. Kan ada alif lam qamariyah, ada alif lam
sansia. Nah, Bapak membagi-bagi ini ya. Alif lam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama alif lam sansia dan yang kedua alif lam komaria. Nah, alif lam sansia dan alif lam komaria. Bapak mau tulis dulu, bentar. Nah, alif lam alif lam itu terbagi atas dua macam, yaitu alif lam sansia dan alif lam komaria. Bapak mau jelasin yang alif lam sansia dulu nih ya. Yang ini coba didengerin dulu. Alif lam sansia. Alif lam sansia adalah bacaan atau lafal dalam kalimat di dalam Al-Qur'an jika terdapat huruf alif lam mati atau sukun bertemu dengan salah satu huruf sansia. Huruf sansia itu ada 14. Nah, Bapak nanti bakal tulis. Bacaan lam pada huruf sansia ini tidak terbaca atau tidak jelas pembacaannya, cara pembacaannya, atau bisa jadi malah tidak terbaca alif lamnya ya. Nah, Bapak mau tulis di ini hurufnya ya. Nah, ini huruf alif lam sansia. Nah, ayo kita sebutin sama-sama ya. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, son, dot, to, do, lam, nun. Nah, coba dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, huruf alif lam sansia yang tadi Bapak udah jelasin, yang cara membacanya tidak jelas atau bahkan tidak terbaca, itu ada 14 huruf. Ini diantaranya ya, 14 huruf. Apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, alif lam yang mati tadi bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dia termasuk alif lam sansia. Nah, cara membacanya tidak jelas atau bahkan tidak terbaca karena alif lam sansia itu memiliki arti asyam atau matahari. Dia ada tapi tidak bisa dilihat. Coba kalau kita melihat matahari, nah itu kan ada mataharinya, tapi kita tidak bisa melihat karena dia sangat terang gitu ya. Beda dengan bulan. Bulan dia ada dan dapat dilihat pada malam hari. Nah, lalu selanjutnya alif lam komaria. Nah, Bapak mau jelasin alif lam komaria. Alif lam komaria merupakan bacaan atau lafal kalimat di dalam Al-Quran jika terdapat alif lam yang mati atau sukun bertemu dengan salah satu huruf komaria yang ada 14. Nah, itu cara membacanya jelas. Alif lam komaria ini biasa disebut dengan izhar komaria. Izhar komaria ya. Nah, karena kenapa disebut izhar komaria? Karena dia cara membacanya jelas seperti huruf izhar ya. Izhar kan cara membacanya jelas, tidak berdengung. Itu kan sama dengan huruf izhar komaria atau alif lam komaria. Nah, huruf alif lam komaria ini juga ada 14. Nah, huruf 14 ini selain huruf
yang samsiah ya, Bapak mau coba tulis dulu. Nah, huruf komariah ada berapa? Coba hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13. Oh, bentar, kurang satu. Yaitu ya. Jadi ada 14, sama kayak huruf alif lam samsiah ya. Ada berapa tadi alif lam samsiah? Ada 14. Ayo kita sebutin sama-sama yuk. Alif, ba, jim, ha, ho, ain, khoin, fa, kof, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, huruf alif lam komariah juga ada 14, sama kayak alif lam samsiah. Tetapi berbeda alif lam samsiah dan alif lam komariah. Apabila alif lam komariah biasa disebut dengan izhar komariah, kalau alif lam samsiah biasa disebut dengan idgham samsiah. Idgham samsiah karena cara membacanya melebur ke huruf yang di depannya atau memasukkan huruf yang di depannya. Nah, Bapak mau jelasin cara membaca alif lam samsiah dan alif lam komariah karena cara membacanya beda kan. Kita udah belajar nih apa aja hurufnya, huruf itu alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, kalian juga harus tahu cara membaca alif lam komariah dan alif lam samsiah, bukan cuma tahu hurufnya aja. Nah, sebentar. Nah, coba perhatiin nih, baca ada 2 ayat nih. Yang menurut kalian yang alif lam komariah yang mana? Yang cara membacanya jelas. Coba, ayo perhatiin dong. Ya, perhatiin. Cara membacanya yang mana yang jelas nih? Coba yang ayat pertama ya. Al-buruj. Ini jelas apa enggak? Enggak. Kok enggak, kenapa? Yang mana yang enggak jelas? Ini kan alif lamnya nih. Di sini alif lamnya. Nih, ada sukun. Al-buruj. Cara membacanya jelas karena ini alif lam bertemu dengan salah satu huruf ba. Huruf ba berarti alif lam komariah karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf ba.
huruf ba ini termasuk dalam salah satu dari huruf komariah yang ada 14 tadi ya. Nah, cara membacanya jelas karena ini ada alif lam bertemu dengan huruf ba tadi. Nah, salah satu ciri utama dari alif lam komariah itu apa? Ada yang tahu nggak? Salah satu ciri utama dari alif lam komariah itu terdapat sukun, tanda mati ya, tanda mati seperti ini di atas huruf lam, karena dia alif lam ini terbaca dan harus jelas cara membacanya. Seperti al-buruj ada lagi dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1 yaitu birabbil falaq. Dia cara membacanya jelas, tidak berdengung ataupun tidak memantul ya. Nah, ini salah satu contoh bacaan alif lam komariah. Yang selanjutnya coba perhatikan ayat yang selanjutnya yang ini. Ini cara membacanya coba gimana? Coba Mutfina dibaca. War Rasul. Alif lamnya yang mana? Yang mana? Yang mana coba? Alif lam. Ada alif sama lam. Nah, alif lamnya yang ini ya. Nah, ini cara membacanya gimana tadi? Jelas apa tidak terbaca atau tidak jelas? Tidak jelas ya, tidak terbaca ya. Coba perhatikan ya. Nih. War Rasul ini ada alif lam, tetapi dia tidak terbaca karena dia termasuk dalam alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Coba huruf ro ada dia alif lam syamsiah apa enggak? Nah, ada ya, huruf ro terdapat pada huruf alif lam syamsiah. Nah, kenapa dia tidak terbaca? Karena dia alif lam syamsiah ya tadi ya. Salah satu ciri alif lam syamsiah itu terdapat tasdid. Nah, tasdid ini ya. Nih. Di setelah huruf alif lam yang mati tersebut yang sukun ya, dan dia tidak terdapat sukun. Kalau dia terdapat sukun itu termasuk salah satu ciri alif lam komariah. Nah, kalau ciri dari alif lam syamsiah ini adalah tasdid yang ada di huruf setelah alif lam. Nah, cara membacanya dia dimasukkan ke huruf berikutnya. Sebagai contoh ini war rasul, alif lamnya tidak terbaca. Nah, dia langsung memasukkan ke huruf ro. War rasul, war rasuli. Gitu ya. Paham semuanya? Paham. Nah, Bapak mau kasih contoh lagi. Nah, coba perhatiin lagi ya. Nih, terdapat dalam surat apa Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu termasuk huruf alif lam. Ayo, coba yang keras. Alif lam? Enggak apa salah alif lam? Alif lam komariah benar. Alif lam komariah. Kenapa dinamakan alif lam komariah? Bapak mau tanya. Karena terbaca jelas. Satu, terbaca jelas ya. Yang kedua, karena terdapat salah satu huruf komariah bertemu atau apa kebalik? Coba. Karena ada karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Bertemu huruf komariah gitu ya. Huruf komariah. Mana hurufnya? Ini ya. Ini alif lam. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Huruf komariahnya apa ya?
kaf ya. Kaf. Nih, ada kan huruf komariah. Nah, berarti cara membacanya jelas. Cara membacanya jelas. Karena dia termasuk alif lam komariah. Nah, cirinya apa? Salah satu ciri utama alif lam komariah. Terdapat apa? Coba dilihatin ini. Alif lam sama kaf. Ini ciri utamanya apa? Terdapat salah. Kalau tajdid terdapat di samsiah. Terdapat sukun di alif lamnya. Nah, ini salah satu ciri utamanya. Kalau yang samsiah tadi kan terdapat tajdid. Nah, kalau yang komariah terdapat sukun di atas alif lam. Kalau di samsiah kan tajdidnya setelah huruf alif lam. Nah, dia cara membacanya dimasukkan. Nah, kalau di sini dia termasuk alif lam komariah karena ada huruf alif lam sukun atau mati bertemu dengan salah satu huruf komariah yang ada 14 tadi. Ini yang ada 14 huruf. Nah, nanti kalian hafal ini hurufnya ya, dihafalin di rumah. Nah, Bapak kasih contoh lagi. Nah, ini cara membacanya apa? Coba dibaca bareng-bareng. Keras. Was-sholah ya. Ini termasuk huruf apa? Samsiah. Huruf samsiah. Kenapa dinamakan huruf samsiah? Karena ada satunya tajdid. Nah, yang kedua tidak jelas cara membacanya. Jelas. Yang ketiga apa yang bertemu? Yang ketemu apa? Huruf samsiahnya apa di sini? Do ya. Alif lam bertemu dengan huruf do. Itu termasuk dalam huruf samsiah ini ya, do. Nah, alif lam bertemu dengan do. Nah, cara membacanya gimana? Coba dibaca. Mutfina coba dibaca. Oh iya, ini do ya. Salah maaf. Wasol, harusnya wassolah. Nah, apa? Gimana cara membacanya? Wassolah. Sod juga termasuk dalam huruf samsiah ini. Huruf samsiah. Sod, dot, dot, lam, nun. Nah, cara membacanya dia tidak jelas atau bahkan tidak terbaca alif lamnya. Cara membacanya wassolah, dia lamnya tidak terbaca dan langsung masuk ke dalam huruf sod ya. Nah, ini kalau salah satu ciri utamanya apa tadi? Bacaan samsiah terdapat tasjid di huruf setelah alif lamnya. Nah, gimana? Udah paham apa belum tentang huruf alif lam samsiah dan alif lam komariah? Sudah ya? Bapak hapus ini kalau udah paham. Udah kan? Udah paham semua. Nah, Bapak mau tulis salah satu surat yang ada di Al-Quran nih yang mungkin kalian juga udah hafal. Nanti kita
baca bareng-bareng dan kita identifikasi mana sih huruf alif lam komariyah dan alif lam samsiah yang ada di ayat tersebut. Nah, coba ayo, ini surat apa? Atin. Surat Atin. Nah, ada berapa ayat surat Atin? 8. Ada 8. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. Yuk, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisyallahu biahkamil hakimin. Nah, Bapak mau nih salah satu, ayo maju ke depan membaca surat Atin. Siapa yang mau? Ayo, Afika, Alika, siapa? Ayo maju ke depan membaca surat Atin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, beri tepuk tangan buat Alika. Udah berani maju ke depan ya Alika. Bagus, tapi tadi ada yang kurang nih panjang pendeknya, besok diperbaiki lagi ya. Nah, ini kan Bapak udah tulisin nih surat Atin. Nah, Bapak mau kalian bagi kelompok nih, dua orang. Dipisah tuh Alika sama Muktina dipisah. Alika yang sana, Muktina yang sini. Yang Alika geser sama Muktina. Nah, udah bagi dua kelompok ya ini ya. Ini kan Bapak bagi tugas nih. Ini kan ada 8 ayat ya, 8 ayat. 8 bagi 2 berapa? 4. Ada 4 ayat ya. Berarti kan satu kelompok kebagian 4 ayat nih, satu kelompok.
Ini kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Ini kelompok 1 sampai sini. Nah, kelompok 2 sampai sini. Kelompok 2. Nah, tugas kalian cari, nanti nggak, ini ayat apa? Suratnya nggak usah ditulis, nanti langsung cari aja ini. Di sini kan ada namanya, nanti cari ditulis di kertas saja huruf alif lamnya. Semua ada alif lam ketemu dengan huruf shad, itu kan termasuk huruf alif lam samsiah. Nah, langsung tulis aja gini, alif lam ketemu dengan huruf shad. Nah, kayak tadi buat sholat ini kan alif lam bertemu dengan huruf shad. Nah, tulisnya gini aja ya. Terus dikasih nama alif lam samsiah karena bertemu dengan ini gitu, bertemu dengan huruf shad gitu ya. Nah, paham? Paham. Nah, yang kelompok 1 Mutfina ya, Mutfina sama Alika, Afika. Yang kelompok 2 Alika sama Nanda ya. Bapak tulis dulu yang pertama. Kelompok pertama Mutfina, Fina sama Alika, Afika. Afika. Yang kelompok 2 siapa? Alika sama Manda ya. Manda apa Nanda? Nanda. Bapak kasih lembar kerjanya ya. Nah, Bapak membagi lembar kerjanya nih buat ngerjain soal yang Bapak kasih nih ya. Ini satu untuk kelompok pertama, untuk kelompoknya Mutfina ya. Ini untuk kelompoknya Alika. Ya. Silakan dikerjain soalnya. Udah maksudkan tadi apa yang Bapak jelasin? Ditulis intinya aja ya, huruf alif lamnya sama ketemu apa, terus dikasih penjelasan apa. Ini huruf alif lam samsiah gitu, terus di sampingnya alif lam samsiah itu karena bertemu dengan huruf shad gitu, apa-apa gitu ya. Kasih tulisan aja. Gimana, sudah selesai apa belum tugasnya? Belum, sudah diselesaikan dulu kalau belum selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, ditunggu kelompok 1-nya dulu biar bareng-bareng nanti Bapak jelasinnya. Sudah, kelompok 1 sudah selesai. Nah, coba dilihat tugasnya nih. Dilihat ya. Ayo kita baca bareng-bareng dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisa Allahu bi'ahkamil hakimin. Nah,
perwakilan kelompok Bapak mau suruh maju nih buat apa? Mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan tadi. Nah, mau kelompok berapa dulu? Nah, coba duduk aja, apa duduk. Nah, coba dibaca ayat kamu ayat berapa? Ayat 5 sampai terakhir ya. Coba dibaca dulu. Nah, Bapak mau coba dengar dulu Alika baca apa tadi tugasnya ayat 5 sampai ayat 8. Coba dibaca dulu. Bismillah. Nah, Bapak mau Alika tandain nih yang mana huruf alif lam aja, yang alif lam samsiah dan alif lam komariah mana aja, coba ditandain dulu. Dari ayat pertama dulu, ada nggak huruf alif lam samsiah atau alif lam komariahnya? Kalau nggak ada, lanjut ke ayat kedua, yang mana? Nah, di ayat 4 ayat 5 sampai 8 mana aja, ada berapa? Yang pertama nih. Apa? Ini alif lam apa? Samsiah, karena bertanda takdir dan bertemu dengan huruf short. Nah, short ini termasuk dalam alif lam samsiah. Dan dia cara membacanya tidak jelas. Wa amilus solihati. Wa amilus solihati. Nah, yang kedua nih termasuk huruf alif lam samsiah karena bertasjid dan alif lam bertemu dengan huruf zal ya. Cara membacanya tidak jelas. Gimana, coba dibaca? Batu bitin. Nah, yang terakhir ini termasuk huruf alif lam apa? Komariah, karena huruf H. Nah, cirinya tadi apa? Cirinya bersukun dan bertemu dengan salah satu huruf komariah, yaitu di sini ada huruf H, dan cara membacanya jelas. Nah, udah ya, ini dari ayat 5 sampai 8 sudah, cuma ini aja ya reklamnya ya. Udah, kita boleh dulu. Nah, sekarang kelompok 1 nih, Mutfina yuk maju yuk ke depan. Apa Afika? Ayo Mutfina apa Afika? Gak apa-apa. Nanti bawa bantu. Ya. Coba dibaca dulu ayat 1 sampai 4. Bismillah dulu. Yang keras. Nah, udah ya, ayat 1 sampai 4. Nah, Bapak mau Afika tandain nih huruf alif lamnya mana aja. Yang ayat pertama dulu, coba dilihat mana huruf alif lamnya. Nah, langsung yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yang mana? Lalu selanjutnya yang ayat terakhir. Nah, coba
Bapak mau koreksi dulu nih. Yang ayat pertama ya. Watini wa zaitun. Ini ya. Watini wa zaitun. Ini termasuk huruf alif lam samsiah karena cirinya bertasjid dan ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah, yaitu di sini ta ya. Yang kedua, tapi ini ada yang kurang nih. Ini harusnya satu lagi. Ini harusnya ini ya, satu lagi huruf alif lam samsiah. Karena ada alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah, yaitu za dan cirinya bertasjid. Nah, cara membacanya tidak jelas atau tidak terbaca. Nah, yang ayat kedua, waturis ini tidak termasuk alif lam karena dia tidak ada alif lamnya ini. Ya, nggak ada alif lamnya di situ. Nah, jadi nomor 2 ini tidak ada huruf alif lamnya. Terus yang ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Nah, di sini wahadzal baladil amin. Nah, di sini ada 1 atau 2 alif lamnya. Nah, ada 2 alif lamnya harusnya di sini. Di sini alif lam yang pertama di sini dan alif lam yang kedua di sini. Dan ini sama-sama alif lam komariah. Nah, alif lam komariah ya, karena cirinya alif lam komariah itu ada sukun. Nah, ini ada sukun 2 ini dan bertemu dengan salah satu huruf komariah, yaitu di sini ba dan alif. Nah, cara membacanya jelas. Nah, cara membacanya jelas. Nah, ayat yang terakhir, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang pertama nih, ini salah, ini bukan alif lam karena tidak ada alifnya ya. Dan ini tidak bersukun atau tidak mati. Nah, yang benar yang mana? Yang ini yang benar. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal, karena di sini ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah, yaitu alif ya, dan cirinya yaitu alif lam yaitu bersukun. Nah, mana lagi nih? Ada lagi apa enggak? Coba dilihat lagi ayat yang keempat. Nah, sudah habis ya ayat yang ya 1, 2, 3, 4 sudah habis. Nah, tadi ini apa aja? Ada 1, ada 2, terus 3, 4, 5 ya. Dari ayat 1 sampai 4 terdapat 5 huruf alif lam. Nah, Afika boleh mundur. Nah, gimana? Semuanya udah paham apa belum tentang hukum alif lam? Sudah. Bapak mau jelasin sedikit ya buat mengulas materi kita pada hari ini mengenai hukum alif lam. Nah, alif lam terdapat 2 macam, yaitu alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, alif lam samsiah itu apa? Cara membacanya gimana? Alif lam samsiah itu apabila ada apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Huruf samsiah itu ada 14. Nah, cara membacanya tidak jelas ataupun bisa jadi tidak terbaca alif lamnya karena dia termasuk alif lam samsiah dan diibaratkan seperti matahari. Dia ada tetapi dia tidak bisa dilihat atau tidak bisa dibaca gitu ya. Dia ada tapi tidak bisa dilihat atau dibaca, itu termasuk dalam alif lam samsiah. Dan yang kedua yaitu alif lam komariah. Yaitu alif lam apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Hurufnya ada berapa tadi? Ada 14 huruf ya tadi. Dan cara membacanya jelas. Nah, dia diibaratkan seperti bulan. Bulan itu ada dan dapat dilihat atau dibaca. Jadi dia cara membacanya juga jelas dan dibaca ya, terbaca gitu ya. Nah, dalam surat At-Tin ini terdapat banyak sekali hukum bacaan alif lam, termasuk alif lam komariah maupun alif lam samsiah yang tadi kalian sudah presentasikan ya. Gimana, kalian sudah paham? Sudah. Alhamdulillah sudah paham semua mengenai hukum bacaan alif lam. Nah, pada materi
hari ini kita membahas mengenai pembacaan alif lam. Nah, Bapak mau kasih tugas nih buat kalian di rumah ya. Bapak mau ini nanti dikerjakan individu. Bapak mau nanti kalian tuliskan ayat surat Al-Ma'un ayat 1 sampai terakhir ya, dan nanti diidentifikasikan mana aja pembacaan alif lamnya, nanti ditulis kayak tadi, kayak yang kerja kelompok tadi ya, ditulis di mana apa aja huruf alif lamnya, dan ditulis itu termasuk huruf alif lam apa, huruf alif lam komariah ataupun samsiah ya, paham semuanya? Dan nanti dituliskan alif lam bertemu dengan huruf apa gitu ya. Paham semua kan tugasnya? Nah, karena hari sudah semakin siang dan jam kita juga sudah selesai ya, Bapak mau kalian siap-siap, disiapkan semuanya, dibersihkan kelasnya, disiapkan buku-bukunya, dimasukin ke dalam tas. Nah, karena kelas sudah dalam keadaan bersih dan barang-barang sudah dimasukkan tas semua? Sudah. Nah, mari kita berdoa. Mustina pimpin doanya. Wahid isnan salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.